Hey yo, balik lagi di Bondol Channel. Gimana kabar kalian semua? Pastinya baik-baik aja kan? Nah, seperti biasa kalau udah ada gua berarti kita bakal masuk di konten bait. Dan bait yang bakal kita bahas kali ini adalah bait Book R yang berjudul Hujan Hanyalah Hujan. Dan karakter yang bakal berperan penting di sini adalah Ristina. Ya, Ristina adalah seorang sekretaris dari wali kota Priambodo yang merupakan seorang wali kota dari kota Kembang dan juga sekaligus adalah anggota dari kelompok Number. Ya, kita tahu sebelumnya Ristina adalah seorang gadis yang disukai oleh Iwan Man yang merupakan ketua dari anggota Number. Maka dari itulah si Ristina tidak dimasukkan menjadi anggota Number karena Iwan Man sangat menyayangi Ristina dan tidak mau Ristina mendapatkan kejadian-kejadian buruk yang bisa saja menimpanya karena bergabung dengan Number. Di buku ini pun diceritakan bahwa hubungan antara Ristina dan Iwan Man memiliki kedekatan yang lebih. Meskipun Iwan Man tidak menggunakan kemampuannya kepada Ristina, ya si Ristina ini di sini tidak dicuci otaknya oleh Iwan Man karena Iwan Man menginginkan perasaan yang murni dari Ristina. Hingga pada suatu ketika Ristina pulang dari kantornya dan mampir untuk berbelanja hingga larut malam, dan pulang dari berbelanja itu si Ristina tiba-tiba dicegat oleh sosok misterius yang memakai cadar tengkorak. Ya, tentu saja orang itu adalah Killer Bite. Nah, kita pasti udah tahu apa urusannya Killer Bite menghadang Ristina. Ya, pasti Killer Bite menginginkan kemampuan yang dimiliki oleh Ristina. Tapi bukan hanya itu, ternyata Killer Bite mengincar dokumen yang dipegang oleh Ristina yang merupakan dokumen yang berisi daftar nama-nama para pengguna Byte lainnya. Sudah dikumpulkan oleh pemerintah. Di sini Ristina yang sempat meminta Iwan Man untuk menjemputnya sebelum bertemu dengan Killer Bite, kini benar-benar mengharapkan kedatangan dari Iwan Man. Sambil berkata di dalam hatinya, hujan hanyalah hujan. Iwan Man pasti datang untuk menyelamatkanku, kata Ristina. Lalu kemudian Ristina pun langsung menghadapi Killer Bite dengan kemampuannya. Ya, kemampuan yang dimiliki oleh Ristina adalah Frost Ever, di mana kemampuannya adalah mampu membengkakkan semua hal yang dia sentuh. Dan karena keadaan di sini adalah sedang hujan, maka keadaan ini cukup menguntungkan bagi Ristina, di mana Ristina bisa membekukan semua butiran-butiran hujan dan menjadikannya sebuah dress atau pakaian zirah yang terbuat dari es. Lalu di sisi lain, Killer Bite yang sudah bersiap untuk mengalahkan Ristina juga kemudian mengeluarkan kemampuannya sambil berkata, hujan hanyalah hujan, tidak akan menguatkanmu. Dan di sini Killer Bite menggunakan kemampuan aslinya yaitu Kristalis. Dan kemudian latar cerita pun tiba-tiba berpindah kepada Andri yang sedang membereskan paket-paket pesanannya. Ya, meskipun kita tahu di luar sedang hujan besar, Andri tetap menaruh paket-paketnya di dalam box motornya sambil berkata, hujan hanyalah hujan, tidak akan menghalangiku untuk mengantarkan pesanan-pesanan ini. Lalu latar cerita kembali berpindah kepada Iwan Man yang sedang berada di kantor sambil menatap ke jendela yang sedang hujan. Iwan Man berkata, hujan hanyalah hujan, Ristina pasti tidak apa-apa untuk pulang saat ini sendiri. Ya, karena Iwan Man tidak tahu bahwa keadaan Ristina saat ini adalah sangat terancam dan membutuhkan bantuannya. Kemudian latar cerita berpindah kembali kepada Ristina yang sedang berada dalam kondisi yang terpojok, di mana di sini Ristina sudah mengalami efek samping dari kemampuannya, yaitu Ristina mengalami hipotermia karena terlalu banyak menggunakan kemampuannya dan tubuhnya tidak sanggup untuk menahan dingin yang dihasilkan dari benda-benda dingin di sekitarnya. Hingga akhirnya Ristina dikalahkan oleh Killer Bite. Dan kini Killer Bite memiliki kemampuan yang dimiliki oleh Ristina. Dan bukan hanya itu saja, Killer Bite kini memiliki daftar para pengguna Byte lainnya dan juga koordinat di mana mereka berada saat ini. Dan di sini kita bisa lihat bahwa berkas yang dipegang oleh Killer Bite bertuliskan huruf S di depannya. Nah, buat yang penasaran dengan cerita lengkapnya, bisa kalian baca aja bukunya, dibeli bukunya. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Bye-bye.